Hari ini Polda Metro Jaya kembali memeriksa sejumlah saksi dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, dan sementara kemarin penyidik juga sudah memeriksa Presiden ke-7 Jokowi sebagai saksi dalam kasus ini. Apakah penyidik akan segera menetapkan tersangka? Kita tanyakan jurnalis Kompas TV Zefanya Situmeang. Zefanya, kapan polisi akan umumkan tersangka kasus pencemaran nama baik ini terkait tudingan ijazah palsu Jokowi ini, Zefanya? Ya, Radi, yang jelas untuk menetapkan nama-nama tersangka ini dari Polda Metro Jaya harus memiliki bukti yang cukup. Nah, kalau sudah Anda sampaikan tadi, memang di hari ini dan beberapa hari terakhir ini memang dari tim penyidik telah memeriksa sejumlah saksi dari pelapor. Seperti hari ini misalnya tadi saksi pelapor yang diperiksa ada Sylvester Matutina dan juga Ade Darmawan. Di mana kurang lebih kalau Sylvester Matutina ini menerima sebanyak 46 pertanyaan dan Ade Darmawan tadi menerima sebanyak 26 pertanyaan kurang lebih. Sylvester ditanyakan penyidik terkait bagaimana interaksi yang ia lakukan antara dirinya dengan para penuduh begitu ya di dalam sebuah podcast. Kemudian juga kalau Ade Darmawan tadi bilang pertanyaan yang ditanyakan oleh penyidik ini sangat mengarah kepada sejumlah nama-nama dari para penuduh. Kalau Ade bilang apabila pertanyaan-pertanyaan itu sudah mengarah ke nama-nama dari penuduh atau penuding ijazah palsu ini artinya tersangka ini seharusnya akan segera diumumkan oleh penyidik berdasarkan pengalamannya. Tapi yang jelas tentu kita akan menunggu sebenarnya kapan akan ditetapkan, karena tadi Ade Darmawan juga bilang selain pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh pihak penyidik tadi juga menyita satu bukti tambahan lagi, yakni satu buah flash disk yang berisikan terkait dengan video-video podcast, kemudian link sosial media begitu, dan juga nama-nama akun dari orang-orang yang menuduh atau tudingan ijazah palsu Jokowi ini. Yang jelas tadi Sylvester bilang tidak disebutkan memang secara gamblang siapa saja nama-nama ini yang berpotensi menjadi tersangka, tapi ia menyebut potensi yang akan ditetapkan menjadi tersangka oleh Polda Metro Jaya ini kemungkinan akan lebih dari 5 orang. Yang dimana ia menyebut memang beberapa diantaranya ini adalah Roy Suryo CS begitu ya. Tentu kita akan menunggu Radi dan juga saudara karena sampai sejauh ini kalau dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, dari pihak Polda Metro Jaya seperti yang sudah disampaikan tadi telah menyita ijazah SMA dan juga ijazah S1 dari Jokowi untuk kebutuhan penyidikan. Sejumlah ijazah dari rekan-rekan SMA Joko Widodo ini juga disita begitu untuk menjadi pembanding untuk membuktikan bagaimana keaslian dari ijazah Presiden RI ke-7 Joko Widodo ini. Untuk kita akan menantikan Radi, dan dari pihak relawan Jokowi tadi yang diperiksa mereka sangat berharap agar Polda Metro Jaya ini bisa segera mengumumkan nama-nama tersangka terkait tudingan ijazah palsu Jokowi ini. Radi. Ya, belum tahu kapan, tapi yang punya potensi ditetapkan sebagai tersangka at least atau setidaknya ada 5 orang tadi Anda sebutkan ya, sih. Nah, tadi Anda juga menyinggung soal siniar atau podcast. Nah, bicara soal podcast ini, nama mantan Ketua KPK Abraham Samad yang punya siniar atau podcast juga terseret dalam kasus ini. Nah, ada informasi di sana, apakah polisi akan periksa yang bersangkutan, Zefanya? Ya, Radi, tadi kami memang juga sempat bertanya ke pihak Kabid Humas Polda Metro Jaya begitu, Ade Ari ini memang tidak dijawab terkait dengan apakah akan dilakukan pemanggilan juga terhadap mantan Ketua KPK Abraham Samad begitu. Lalu tadi kami juga menyinggung hal ini kepada Sylvester Matutina setelah ia diperiksa oleh tim penyidik. Namun yang ditegaskan di sini adalah orang-orang yang berpotensi atau yang melakukan pencemaran nama baik, kemudian tuduhan, penghasutan terkait dengan tudingan ijazah palsu ini, disebutkan Sylvester tadi ini seharusnya berpotensi untuk dilakukan pemanggilan oleh Polda dan juga bisa ditetapkan menjadi tersangka. Tapi tentu kita harus menunggu bagaimana nanti langkah yang akan diambil dari tim penyidik atau dari Polda Metro Jaya terkait apakah memang Abraham Samad ini nantinya akan diperiksa juga atau dipanggil dan bisa menjadi salah satu kemungkinan tersangka yang tadi diprediksi atau bisa disangka sebagai berpotensi menjadi tersangka. Radi. Ya, soal pemeriksaan digital forensik, kemarin Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo juga sempat mengaku bahwa tidak pernah menyuruh siapapun untuk mengunggah ijazahnya ke platform digital gitu, sehingga tidak ada ijazah yang tertera dalam bentuk digital. Apakah polisi juga sudah menggali lebih dalam soal kemungkinan adanya jejak digital ijazah Jokowi di
dunia maya? Ya, terkait hal ini juga memang belum dijelaskan begitu ya, Radi, dari pihak Polda Metro Jaya terkait jejak digital dari ijazah Jokowi yang tersebar di media sosial ini. Tapi yang jelas saat ini ijazah asli Joko Widodo ini telah dipegang oleh pihak Polda Metro Jaya, tim penyidik khususnya, dan yang hanya memegang atau menerima ini hanya tim penyidik dari Polda Metro Jaya. Maka tadi juga dari Sylvester Matutina ini tadi menyebut apabila ada tudingan-tudingan terkait dengan keaslian ijazah dari Presiden RI ke-7 Joko Widodo terkait keasliannya, ini juga disebut tidak terbukti benar begitu, karena misalnya saja dari Roy Suryo CS ini yang menuding ijazah ini palsu, tadi disebutkan Sylvester, mereka hanya memeriksa atau menilai dari ijazah yang tersebar di sosial media, yang artinya ini hanya dalam bentuk digital yang tersebar di sosmed, bukan bentuk ijazah aslinya. Sehingga seharusnya pemeriksaan atau penelitian yang dilakukan oleh Roy Suryo CS ini seharusnya disebut Sylvester tadi tidak membuahkan hasil yang kuat. Karena ijazah aslinya ini saat ini kemarin juga sudah menjalani atau melewati proses pemeriksaan di laboratorium forensik dan hasilnya asli. Dan ini tentu akan kita tunggu, Radi, bagaimana pernyataan terkait dari Polda Metro Jaya nantinya soal hal ini. Radi. Ya, yang jelas ijazah Jokowi mulai dari SMA dan juga S1, dan tidak hanya ijazah Jokowi, ijazah rekan-rekannya juga sudah disita karena ijazah adalah objek perkara dalam kasus ini. Terima kasih Zevanya Sitomeang melaporkan langsung dari Mapolda Metro Jaya.